maka anak-anak pun, murid-murid pun akan hambar ilmu pengetahuannya. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajahahu mengatakan, ana abadun man ta'allamani harfan. Saya adalah seperti seorang hamba bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Itu perkataan Sayyidina Ali. Siapa saja yang mengajari aku walaupun hanya satu huruf, itu merupakan satu huruf saja yang diajari oleh seseorang, maka saya merupakan hamba. Coba kalau kita pikirkan seorang hamba, dia menganggap bahwa dia itu, Sayyidina Ali mengatakan bahwa dia itu seperti hamba bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Wajarlah guru itu adalah pahlawan. Berbicara tentang guru tentu tidak lepas dari sosok seseorang yang berilmu dan berwawasan luas di bidang tertentu, berjasa mengantarkan orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Sebab orang yang berilmu, berwawasan luas dan menginginkan orang lain menjadi baik. Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ulaika humul muflihun. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, kedudukan seorang guru dalam Islam, yang pertama, mendapat derajat yang tinggi. Seorang guru atau pengajar akan dinaikkan derajatnya, sebab guru yang baik dan berlandaskan pada nilai pengajaran Islam akan selalu mengajarkan ilmu yang bernilai kebaikan dan bermanfaat, sehingga hasilnya tidak hanya bernilai kebaikan bagi yang menerima, tetapi juga berbuah kebaikan bagi yang mengajarkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berarti kedudukan seorang guru itu akan dinaikkan Allah derajatnya sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Selain daripada itu, seorang guru memiliki ilmu yang bermanfaat. Seorang guru tentu memiliki kedudukan di mana ia mengerti dan memahami secara luas mengenai bidang pengajaran yang diajarkan. Maka seorang guru akan senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat yang akan disebarkan kepada umat. Dan orang yang mengajarkan ilmu kepada seseorang termasuk amalan yang tidak putus walaupun sudah berpulang ke rahmatullah. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada. Selain daripada itu,
kedudukan seorang guru adalah merupakan bisa menjaga diri. Ilmu yang dimiliki guru merupakan benteng dalam menjaga diri. Dengan memiliki ilmu tentang seseorang, guru akan mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Sehingga hal ini dapat menjaga diri untuk membuat kejahatan dan kemaksiatan. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, seorang guru memperoleh kebaikan yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Berarti orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang punya kekayaan. Lebih berharga orang yang berilmu daripada orang yang berharta. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu yang menjaga engkau dan harta engkaulah yang menjaganya. Selain daripada itu, pendengar Raut FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang guru ataupun orang yang berilmu mengajarkan ilmu kepada kebaikan sama pahalanya dengan amalan sedekah. Memelihara ilmu yang nilainya lebih mulia dan lebih baik dari harta kekayaan tentunya juga memberikan nilai pahala yang berlimpah. Menyedekahkan ilmu akan sama nilainya dan pahalanya dengan bersedekah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipelihara betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berhak dengan tanpa mengurangi sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Ya, itu penjelasan di sesi pertama kali ini di jam 17:34 mengenai tentang kemuliaan seorang guru, di mana tadi ada 5 penjelasan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan mendapatkan derajat yang tinggi, dan yang kedua itu memiliki ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga memperoleh kebaikan yang berlimpah, setelah itu menjaga diri, dan terakhir itu sama dengan pahala amalan sedekah. Dan ini penjelasan di sesi pertama ya untuk rekan Rao. Jadi masih ada masih bisa bergabung di Tolso Kemenak ini. Dan kita lanjutkan di sesi berikutnya, sesi kedua, untuk penjelasan lebih dalam lagi. Jadi saya tuntut terus di 105 FM, 105 FM, Your Lifestyle. Masih bersama kita ya di Tolso Kemenak ini, program Tolso Kemenak, di mana mengenai tentang kemuliaan seorang guru. Dan tadi telah dijelaskan bahwasanya ada 5 kemuliaan tersebut. Dan gimana Ustazah, kita lanjut penjelasan kemuliaan seorang guru tadi? Ya, kepada Ustazah dipersilakan untuk melanjutkan lebih dalam lagi tentang kemuliaan seorang guru tersebut. Terima kasih. Pendengar Raut FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkap sosok seorang guru atau pendidik yang tabah dan tekun mendidik serta mengasuh muridnya dengan penghasilan sekedar penyambung hidupnya. Orang ramai pun menyatakan bahwa guru adalah pahlawan, pejuang yang tulus ikhlas
tanpa tanda jasa. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru adalah tergolong orang-orang karena iffahnya, yaitu orang-orang yang memelihara diri dari meminta-minta. Lalu disangka kaya oleh orang-orang yang kurang perhatian, lantaran tidak sempat leluasa berniaga karena kesibukannya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengajar dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, di antara keutamaan menjadi guru atau pendidik adalah yang pertama, memiliki sifat iffah. Artinya memelihara diri dari meminta-minta, yang dihargai dan dihormati kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat atau oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan untuk guru atau pendidik yang mendidik dan mengajarkan kebaikan atau pelajaran yang bermanfaat sama seperti orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan dan mengajarkan kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, penghuni langit dan bumi mendoakan para pendidik yang mengajarkan kebaikan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi, hingga semut dalam lubangnya dan ikan dalam lautan mendoakan para pendidik manusia kepada kebaikan. Selain daripada itu, keutamaan menjadi seorang pendidik ataupun guru. Para guru dan pendidik senantiasa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan dari hasil pendidikan dan pembinaannya, meskipun seorang guru atau seorang pendidik sudah wafat atau meninggal dunia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang tetap dia peroleh pahalanya walaupun dia sudah wafat
adalah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Anak yang soleh yang ditinggalkannya, atau pegangan buku-buku Al-Quran, kitab-kitab yang ditinggalkannya, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah untuk ibnu sabil, yaitu untuk para anak yatim, kemudian panti-panti jompo yang dibangunnya, atau saluran air yang dibuatnya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari harta kekayaannya pada waktu hidupnya. Semua itu akan mendapatkan pahalanya setelah dia meninggal dunia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa saja yang mereka telah kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata. Dalam hal ini, adapun hubungan profesi guru dengan dakwah, perintah dakwah atau pengajaran adalah merupakan perintah yang tidak hanya ditujukan para nabi dan rasul, melainkan juga ditunjukkan kepada segenap umatnya, lebih-lebih kepada guru dan pendidik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, kebaikan, dan bermujadalah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Dan serulah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang munkar. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, guru dan pendidik adalah da'i atau muballighah yang mendakwahkan dan menyampaikan ilmu. Karena pada hakikatnya segenap ilmu baik dan berguna bagi manusia adalah merupakan anugerah Allah kepada manusia untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Guru dan pendidik berhasil mendidik dan mengarahkan anak didiknya ke jalan yang diridhoi Allah sehingga menjadi seorang anak yang saleh dan bahkan mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmunya. Dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terhingga. Barang siapa yang membimbing, mendidik seseorang kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, niscaya dia mendapatkan pahala sejumlah pahala yang mengikutinya. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala mereka itu. Dan barang siapa yang mengajak atau membimbing kepada jalan kesesatan, niscaya ia mendapat dosa sejumlah dosa yang mengikutinya. Ya, itu penjelasan lebih dalam lagi tentang kemuliaan seorang guru. Tapi Ustazah tadi kan ada menjelaskan tentang IFA. Ya. Jadi cara seorang guru untuk menyikapi sikap IFA itu gimana Ustazah? Maksudnya IFA itu memiliki sifat Menjaga diri. menjaga diri dari meminta-minta. Seorang guru itu menjaga diri, harga diri
daripada meminta-minta kepada orang lain. Ya, jadi seorang guru itu harus menjaga diri. Bagaimana seorang guru itu harus memiliki derajat yang sesuai dengan derajat tersebut. Jadi terhindar daripada meminta-minta sehingga dihargai dan dihormati kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi untuk seorang murid ataupun seorang siswa itu harus dihormati gurunya agar ilmunya berkah kan Ustazah? Ya, supaya ilmunya berat. Pernah dalam satu sejarah seorang murid menabrak gurunya, Hmm? tiba-tiba ilmunya itu lepas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah ilmunya. Langsung anaknya itu, para muridnya itu ilmunya lepas Iya, karena dia menabrak seorang gurunya. Berarti dia tidak menghargai seorang guru. iya, jadi harus dihargai rekan Iya, kau. harus dihormati, dihargai karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, Seorang guru itu adalah pendidik kepada seseorang untuk menjadi muridnya itu, yang dididiknya itu menjadi orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Makanya seorang guru yang mengajarkan ilmu adalah salah satu amal yang tidak putus kalau dia walaupun sudah meninggal dunia. Makanya ada hari guru. guru. Ada hari guru. 25 November kemarin Iya, Ustazah. iya. Iya. Kita Baru Ustazah, hormatilah. ini kan setiap guru itu pasti ada balasannya kan Ustazah? Iyalah, Jadi walaupun dia sedikit, apakah itu diberi balasan Ustazah? sedikit banyaknya seorang guru tidak mengharapkan balasan. Makanya tadi mengungkapkan sosok seorang guru atau pendidik yang tabah dan tekun mendidik serta mengasuh muridnya dengan penghasilan sekedar penyambung hidupnya. Jadi walaupun satu kata aja. Iya, tadi itu Sayyidina Ali mengatakan bahwa dia itu anak abadum min ta'allamani harpan. Saya adalah sebagai bagaikan hamba. Coba bayangkan apa daya. Sebagai seorang hamba, pembantu ya, hambalah, Iya Ustazah. pembantu bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Bagaimanakah kedudukan seorang guru di mata Sayyidina Ali? Cuma satu huruf katanya bahwa dia menganggap dia itu adalah hamba bagi orang yang mengajar. Bagaimana kalau beberapa itu kan satu Iya, baru apa satu huruf. ya cuma satu huruf katanya Iya, sudah merupakan hamba. belum lagi Belum lagi beberapa huruf. sudah coba lah kita kira yang seseorang diangkat jadi orang yang berilmu karena siapa? Guru, Iya, ya kan? iya Guru. Ustazah. Seseorang yang diangkat jadi guru kan karena siapa? Jadi guru lah. Iya, betul Karena sekali guru lah Ustazah. diangkat menjadi dia pintar, menjadi dia pandai. Itulah niat daripada seorang guru. Makanya seorang guru itu apabila anak didiknya itu berhasil, itu seorang guru menjadi bangga. Wah, jadi enak jadi guru itu. Iya, Banyak balasannya gitu Ustazah. iyalah. Makanya Iya. guru itu seperti garam itu ya. Wah, Guru, garam untuk rakyat umum. Coba kalau masakan tanpa garam, bagaimana rasanya? kurang. Nah, itulah. Bagaimana kalau seorang guru tidak ada? Iya. Hambar kan? Iya, betul sekali Nah, Ustazah. makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu bagaikan garam dalam satu masakan. Guru itu yang membimbing, mendidik, mendidik seseorang menjadi orang yang baik. Baik. Bagaimanakah pahalanya ataupun tapi dengan ikhlas, Iya, betul ikhlas sekali. beramal sesuai dengan motto Iya. Kementerian Agama, ikhlas Ikhlas beramal. beramal. Iya. Ya, ini sudah menunjukkan formasi 17:54. Itu artinya kita buka kesimpulan gitu, Ustazah. Oh, Jadi kesimpulannya dari penjelasan dari sesi pertama dan sesi kedua sekaligus jawaban dari pertanyaan tadi. Kepada Ustazah dipersilakan untuk memberikan kesimpulan pada hari ini. ya, terima kasih. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru ataupun pendidik sekaligus seorang dai, seorang dai, guru agama, guru ngaji begitulah harus memiliki
akhlak ataupun sifat-sifat yang baik. Senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dan beramal dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru itu memberikan ilmu kepada anak muridnya adalah dengan ikhlas dan tulus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Karena seorang guru memberikan ilmu kepada seseorang, maka seseorang itu akan menjadi orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu akan diangkat Allah derajatnya. Nah, kemudian pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, sebagai seorang murid ataupun sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pendengar, pastinya kita menghormati seorang guru yang telah memberikan ilmu kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, jadilah kamu menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang memberikan ilmu, au mustami'an, menjadi orang pendengar, au muhibban, paling tidak menjadi orang yang pencinta ilmu. Kata Rasulullah, wala takun khomisan, tapi jangan kamu menjadi orang yang kelima, kata Biku, yaitu orang yang membenci kepada ilmu. Maka janganlah kita menjadi orang yang membenci kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Mari kita hargai, mari kita junjung tinggi jasa daripada seorang guru, karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru yang sudah lewat. Hanya murid-murid banyak mengenang jasa daripada seorang guru. Pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, berketepatan hari Rabu, 1 Desember ya. Iya, 1 Desember. 1 Desember bulan baru. 2021. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita, khususnya kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang setia mendengar kami setiap hari Selasa dan hari Rabu, talkshow dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan penyuluh-penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan menjadi penyuluh-penyuluh yang ataupun menjadi pendidik, bahkan menjadi guru dai yang ikhlas untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat, baik dia melalui udara seperti yang kita laksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu. Demikianlah para pendengar Rob FM dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan di edisi kali ini 1 Desember 2021 yang mengenai tentang kemuliaan seorang guru. Jadi kita harus menghormati dan menghargai seorang guru. Apapun yang diberikannya harus kita hormati. Dan ini telah menunjukkan formasi 17:59 menit. Itu artinya kita akhiri Talkshow Kemenak di edisi kali ini. Terima kasih Ustazah kali ini. Dan semoga bermanfaat di edisi kali ini. Dan rekan Rau tetap semangat untuk melakukan aktivitas rekan Rau di edisi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.